mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka wa zakirna ma nasina ya zalzalali wal ikram wa zidna ulumal Quran wa zidna ulumal lughatal arabi. Nah, jadi makanya saya lambat-lambat nggak cepat itu supaya kita menangkap susunannya itu. Supaya menangkap susunan. Jadi saya ulangi juga membaca Fatihah kalau nanti tidak tergambar oleh Bapak 3 untuk Allah, 1 untuk di tengah berserikat, 3 untuk kita, ulangi lagi. Kalau membaca Fatihah belum juga tergambar bagi kita 3 untuk Allah, 1 untuk berserikat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu terus ihdinas siratal mustaqim, ulangi lagi. Sinan salah wala curang main tuh. Mengecek tapi tidak sadar, ya, diulangi. Nah sekarang selingan ya, kita kan biasanya tafsirnya surah Al-Baqarah sudah sampai ayat keberapa kemarin? 63. Wah, 63 ya, sudah 63 ya. Iya, 64 sekarang. Sudah 63 dari mulai alif lam mim itu sudah 63. Coba sebelum kita lanjut ke selingan ini, yang pertama itu kan menyangkut yang 5 hal. Beriman kepada yang gaib, kemudian mendirikan sholat. Nah, sudah itu memberikan sebagian rezeki yang kita peroleh. Ya, kemudian beriman kepada Al-Quran dan kitab sebelumnya. Kemudian betul-betul yakin dengan hari bahwa hidup akhirat itulah hidup sebenarnya. 5. Nah, yang 5 ini maka digambarkan nanti sikap orang ada 3, pertama tidak percaya sama sekali, kedua berpura-pura, pertama tadi yang percaya, itu yang 5 pertama tadi, yang kedua saya tidak percaya sama sekali, yang ketiga pokoknya mencari akal supaya perekonomian pergaulan bagus, itu dicarikannya. Nah, baru ditampilkanlah yang disembah, yang diabdikan itu adalah digambarkanlah kepada Allah yang menciptakan kita, begitu orang sebelumnya. Nah, baru ditampilkan pula lah nenek moyang kita dengan iblis. Habis ditampilkan pula lah kelompok yang terkemuka, yaitu contoh Bani Israel. Nah, itulah sekarang dari Bani Israel itu terakhir 62 ditutup. Sebenarnya siapapun embel-embel yang ditampilkan kalau tidak betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhirat, tidak ada artinya. Tapi kalau sudah ada baru disebut. Baru 63 itu masih menyangkut ya agak umum sifatnya. Tapi jelas adalah mengenai mensyukuri nikmat. Karena orang Bani Israel contohnya dia agak sangat rasional, sangat ingin melihat Tuhan, ingin macam-macam. Nah, jadi itulah dicontohkan. Sekarang coba ya kita diseling. Diselingan maksudnya kita ambil dari surah Al-A'raf, Ar-Ra'd ayat 17. Ya, di sini ayat Al-Baqarah sampai 63 kata kemarin ya. Ini 63 ini salah. 63. Sudah pelajari sampai 63. Saya pun belum begitu hafal ini kalau diulang-ulang. Tapi enaknya begini Bapak ya, waktu mulai membaca mulai dari alif,
lam, mim. Nah, pokoknya itu nggak bisa tidak bisa diurai. Maksudnya menurut bahasa, cuma begitu aja, huruf putus. Tapi mulai zalikal kitab, mulai diam-diam. Ini kedua-duanya jadi pokok kalimat. Mana kabar? Bisa la raiba fi, bisa langsung kali la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi membaca ayat itu walaupun kita duduk-duduk, walaupun kita menggolek-golek, walaupun tengah-tengah malam, di mana ayat yang apa itu kita ulangi dalam hati kita aja. Kalau sedang duduk misalnya mau Jumatan, mulai sudah sholat tahiyat masjid selesai, kita duduk, kita ingat di mana dari ayat-ayat. Jadi begitu mengerti kita susunan bahasa, mengerti kita. Itu nikmatnya ya. Jadi saya bukan untuk mengapakan begitu aturannya. Jadi dimanapun kita sudah ke situ perginya. Kalau mengerti dari segi bahasa. Nah, sekarang mulai di ar-ra'dunya. Nah, coba kita bertaus dulu ya. Kata bertaus berlindung karena kalau kita tidak berlindung nanti tinggal baca dia tidak berkesan dalam hati. Karena kita dipengaruhi juga, itu namanya orang fasik. Sekarang nggak banyak sekali, tapi jangan dituduhkan ya. Yang fasik itu bukan nggak tahu, dia tahu, tapi masih ditinggalnya atau dilanggarnya, itu fasik namanya. Ya. Kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bisa dilihat Al-Quran, mana tahu kita salah mengetiknya. Surat 13 ya, Ar-Ra'd ini 13. Kalau Yusuf kan 12. Yusuf 12, Ra'd 13, ayat 17. Jadi itu makanya saya ulangi lagi, kencangnya kita atau cepat kita bisa membaca Al-Quran, menurut pengalaman Ustadz, hanyalah tergantung bagi orang yang sudah paham dengan susunan bahasa. Itu tertarik dia. Ya, tapi kalau enggak, ya tidak begitu tertarik. Kalau terjemahan itu kan daripada sama sekali tidak ada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Anzala minas sama'i. Ya, anzala minas sama'i. Lihat ya. Mulai anzala minas sama'i. Anzala sengaja diberi baris supaya tidak membingungkan ya. Anzala. Coba ini maaf saja ya, jangan kita berpikir artinya cepat sekali. Coba kita lihat potongan bentuk katanya. Kan kuning. Anzala. Yang kita pakai penganalisanya atau pemotretnya, kata-kata ini apakah kata kerja, apakah kata benda, apakah huruf yang punya makna, huruf punya arti. Fi'lun. Kerja, fi'il. Kata kerja. Menurut dalam kajian bahasa Arab, kata kerja itu ada dua kelompok. Pertama aslinya 3 huruf, ada yang aslinya 4 huruf. Kemudian yang asli 3 huruf itu ada yang bisa ditambah 1 huruf, ada bisa ditambah 2 huruf, ada bisa ditambah 3 huruf. Begitu juga yang 4 huruf itu ada tambahan. Tapi maksud ditambah itu ada maksud tertentu. Kalau anzala seperti ini, kan kata kerja itu pun di dalam bahasa Arab ada 3 bentuk. Apa itu kata kerja? Fi'il madi. Ya, ada kata kerja menunjukkan masa yang sudah berlalu atau disebut fi'il madi. Kemudian ada pula kata kerja yang sedang berlangsung atau akan. Ya, akan. Satu lagi ada berbentuk kata kerja perintah. Sebenarnya ada pula nanti kata kerja sedang tapi sudah berlalu, sama tensis 16 itu. Bahasa Inggris kan 16 tensisnya. Iya, Pak. Oh ya, 16 sebenarnya bahasa Arab gambarnya 3 sebenarnya 16 juga itu. Misalnya kan ada ayat misalnya akan berkatalah nanti orang-orang bodoh, tapi sudah lewat. Apa itu Pak Ibu Sabrina? Dia future perfect. Dia akan tapi sudah lewat. Akan telah ya, akan telah. Ya, akan telah apa itu bahasa Inggrisnya?
tensesnya? Oh, future perfect ya. Past perfect. past future. Past future perfect. Ya. Jadi makanya saya sarankan orang yang paham satu bahasa maka dia paham bahasa lain. Sudah ahli satu mesin, misalnya dia ahli mesin diesel, maka nanti mesin-mesin lain sudah pandai, dia bisa membanding. Yang paling susah satu mesin pun ahli dia, itu Yopani kok. Kalau sudah ahli koki, masak rendang, dia sudah pandai, nanti masak yang lain mudah juga itu, bisa dia membanding. Jadi cuma karena anak-anak kita dicobakan dia ada hobinya satu, baru nanti mendapat. Nah, sekarang anzala berarti tempat tambahan atau tidak ini? Ya, Tambahan. Apa tambahannya? Alif. 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 Alif itu. Alif itu tambahan. Kalau berarti 3 hurufnya apa itu? Nazala. Nazala. Kalau nazala artinya apa? Turun. Jangan diturunkan, turun sendiri dia. Itu yang dipakai runtuh. Jadi nazala. Kalau dibuat nanti dia ke abstraknya, misalnya kan nazala fi'il madi. Mudhari'nya apa mudhari'nya? Yanzilu. Nazala yanzilu. Kalau abstrak atau masdarnya? Ibu Didi? Nazala yanzilu. Nazala yanzilu. Tanzilan. Bukan tanzilan. Nazala yanzilu nuzulan. Itu makanya kata orang di Quran. Nuzul. Tapi kalau dia di anzala, coba apa pula abstrak masdarnya? Anzala, Yu'anzilu. yu'anzilu, tapi yu'anzilu itu saja saja. Anzala itu bisa saja menjadi akhirnya memang aslinya anzala yu'anzilu, tapi menjadi yunzilu. Coba anzala yunzilu masdarnya apa Pak Bet? Tanzilan. Ayo. Di Siko masih kurang, baru nanti mungkin belajar itu. Jadi kalau anzala yu'anzilu inzalan. Inzalan. Kalau nazala yunazilu, itu baru tanzilan. Tanzilan. Ini Bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemuda serta kajian tafsir ya, kajian tafsir itu makanya menarik bagi orang si pembaca yang mengerti bahasa. Kalau yang tidak mengerti bahasa, biasa-biasa saja dia, tidak nyambung dong. Jadi anzala fi'il madi berarti nanti masdar abstraknya berarti inzalan. Kalau anzala artikan telah menurunkan. Telah menurunkan. Jadi telah menurunkan. Baru kita cari kalau ini telah menurunkan, penekannya dari waktu. Telah menurunkan. Berarti kita cari siapa ya orangnya yang telah menurunkan itu? Ada tersembunyi huwa. Ada tersembunyi huwa. Jadi kalau anzala ini ada tersembunyi huwa. Itu makanya mengerti membuat 14 bentuk sehingga nanti segandeng dengan kata ganti dhamir itu ada huwa, huma, hum, iya, huma, hunna. Apa lagi? Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Terus ana, nahnu. Jadi kalau anzala berarti huwa di dalamnya. Tapi kalau enggak nanti tertulis kata benda jelas yang nyata baru dipakai huwa. Tapi kalau misalnya dituliskan di situ Allah setelah anzala,
atau nanti di belakangnya juga berarti Allah lah pelakunya. Jadi anzala telah menurunkan, kan gitu. Siapa yang telah menurunkan? Dia Allah. Baru minas sama'i. Minas sama'i bagaimana menguraikannya minas sama'i? Menguraikan bahasa bagaimana? Bukan terjemahan. Ya, jar majrur. Ya, min huruf jar arti jar membawakan baris kata benda di akhirnya. Itu maka dia sama'i. Ya, sama'i. Jadi minas sama'i. Jadi anzala minas sama'i. Telah menurunkan dia Allah. Ditekankan dari langit dulu. Aturannya yang pasnya kan air dulu. Ma'an. Yang dalam kurung itu adalah tafsirnya saja, tafsir terjemahan. Anzala minas sama'i ma'an. Yang pasnya sebenarnya bahasa Arab kan anzala ma'an minas sama. Kenapa waktu membaca seperti ini, kenapa kok ma'an? Ma'an itu jadi apa gunanya? Maf'ul bih. Ya, maf'ul bih. Kan baris 2 dia kenapa tidak dibantu dengan alif di belakang? Karena dia tanwin. Hamzah enggak perlu. Itu teringat Pak Israel. Menurut undang-undang kalau akhir kata benda itu hamzah atau ya atau satu lagi tamar butah, cukup baris 2 saja di atas. Tapi selain itu harus dibantu dengan alif. Alif apa namanya? Alif rasam. Ya, alif rasam tulisan. Alif rasam. Lalu datang pertanyaan kita. Ma'annya itu kok di belakang ya? Kok keterangan dari langitnya dulu? Apa salahnya kalau telah menurunkan air dari langit? Aturannya kan begitu, telah menurunkan dianya Allah air dari langit. Ini enggak, telah menurunkan dari langit, telah menurunkan dianya Allah dari langit, apa yang turunkannya? Air. Kenapa begitu kira-kira? Coba mulai berpikir. Itu yang kalau orang yang sudah ngerti bahasa, mulai dipikir itu. Hanya dari langit lah bisa turun air. Bagaimana tuh Pak Tommy? Tommy lah. Air turunnya dari langit. Siapa yang bisa jawab? Kenapa airnya itu di belakang dibuat? Hanya dari langit bisa turun air. Itu dari yang lain. Itu kan salah, berarti pengertiannya air bukan dari langit saja. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, air bukan dari langit saja. Berkebetulan ini disebutkan dari pihak langit. Kan? Itu Pak Israel. Bisa dari bawah. Penegasannya Pak. Iya, bukan penegasannya, maksudnya menggambarkan kepada kita, hai manusia, air itu bukan dari langit saja. Bisa dari bumi. Bisa dari bumi, bisa di udara, bisa macam-macam. Tapi kan dulu bumi itu kering, kami turunkan air baru dia ada air. Kan dari langit asal air. Kan air itu kan dari bumi juga. Dia menguapnya. Dulu masih kering. Mana bumi itu kering? Nggak ada kering. Itu berkebetulan bumi yang sudah terjadi proses, ada yang kering, baru turunkan hujan. Tapi sebenarnya kan air itu dari bawah, entah dari mana. Itu makanya kenallah kita Allah. Itu ceritanya. Membaca ayat itu kayak kita terus, wah, kita kan banyak menikmati saja ini, enggak, padahal ayat sudah menggelitik. Kenapa ya dibuat airnya di belakang ya? Jadi anzala minas sama'i ma'an. Itu maka di Pak Nawawi membuatnya begini, ai katanya min jihatiha. Itu maka dibuatnya, maksudnya berkebetulan posisinya dari langit. Jadi kalau begitu ada posisi air tidak dari langit. Di situ saja sudah kenal kita kepada Allah. Itu makanya saya sebutkan, kenalkah Anda Allah? Kenal. Bagaimana kenalnya? Lihat Al-Quran. Jadi itu makanya tidak bisa kita
Oh, di mana? Oh, apa namanya? Menggambarkan itu, makanya dibuat lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitslihi syai'. Di sini aja sudah terasa kita itu. Anzala minas sama'i ma. Cuma dalam tafsir dibuat ai tafsir maksudnya min jihatiha. Jihah itu arah, dari arahnya atas. Jadi kalau begitu air ada yang bukan dari atas, ada. Pokoknya manusia berusaha karena ada air di situ ada kehidupan ya dicarinya. Itu mah kalau orang mau ke bulan itu mau dicarinya air ada apa enggak sih? Kalau ada air bisa ada kehidupan. Kalau enggak bagaimana nanti ada. Jadi Bapak Ibu mulai kita ini yang membaca dengan pemikiran. Jadi tidak membaca, tapi Al-Quran memang bukan terjemahnya Al-Quran, tapi Al-Quran itu hurufnya itu. Jadi kalau dibaca anzala minas sama'i ma'a, itu berpahala. Cuma mulai kita berpikir telah menurunkan dianya Allah dari langit. Apa yang diturunkannya akan air. Jadi maka dipakai akan itu supaya kita mengerti, supaya kita mengerti objek. Ibu Sabrina coba terjemahkan, Ibu Sabrina. Bertemu ayatnya itu dalam surat Ra'd. Coba terjemah bahasa Indonesia. Oh, iya Pak. Dia telah menurunkan air dari langit. Kan gitu jadi terjemahnya. Iya. Itu terjemah bahasa Indonesia, itu terjemah bebas. Dia telah menurunkan air. Jadi enggak ada apa itu ya, enggak ada pemikiran. Tapi kalau menurut bahasa Arab nampak itu pakai telah dia. Berarti kejadiannya bukan selalu. Jadi telah menurunkan dianya Allah dari langit ya, dari langit ini ya, yang dari langit apa yang diturunkannya akan air. Tapi kalau misalnya Allah telah menurunkan air dari langit, aman, lewat, enggak banyak yang enggak banyak yang terbongkar dalam pembahasan ayat. Terus berikut pasalat. Ustaz, nanya tuh Ustaz. Kan kalau anzala itu tambah sulasi majid, tambah yang ditambah satu huruf ya. Ya. Terus ada lagi yang nazala tambah satu juga, artinya sama. Ya itu makanya nanti begini Pak, teko berserak-serak teko kecil. Kalau ditambah di depannya berarti untuk sekedar memberitahu untuk mutaaddi, untuk transitif. Tapi kalau ditransitifkannya untuk di tengah itu untuk mengulang-ulang. Berulang kali nazala. Supaya diulang-ulang itu maka takbir itu begitu Pak. Kabbara yukabbiru, takbir hamda yuhamidu, sabbaha. Jadi supaya diulang-ulang supaya berkesan. Kalau ini nggak perlu diulang-ulang kok. Air turun dari langit kan nggak perlu diulang-ulang untuk dipahami orang. Sudah paham orang kok. Tapi kalau tasbih itu ya subhanallah subhanallah. Jadi ada maksudnya ditambah sehuruf, apa maksudnya? Dengan alif ditambah satu huruf digandakan di tengah, apa maksudnya? Itu ada faedah-faedahnya, Pak. Kalau ditambah di tengah, apa maksudnya? Kalau ditambah satu huruf, apa? Kalau tambah dua huruf, apa maksudnya? Alif sama ta, apa maksud alif sama nun? Ada. Jadi kalau mau terangkan sadonya berserak-serak, teku kete baru. Ada lagi nazala kan Pak? Nazala. Iya, tapi lah mau kejian, kamu terangkan lagi berserak-serak. Lai paham maksudnya. Lai Pak. Jangan beko bentuk Pak Adola Pak kawan Pak Ben diterangkan kan sudah panjang lah mau magaka itu harian. Nyelari selai. Ya. Jadi ini yang jelas dulu Pak Ilnya ini artinya menurunkan. Kalau nazala saja turun. Ya. Itu maka Al-Qur'an itu disebutkan dia tidak nuzul Quran sebenarnya. Yang benarnya adalah tanzilul Quran. Kalau nuzul itu mungkin pengertiannya yang sekaligus. Tapi kalau sudah berangsur-angsur dia tanzil ya. Anzala tadi telah menurunkan dianya Allah dari langit. Dari langit pengertiannya begini kepada kita. Hei manusia, bahwa air itu ada kalanya datang dari langit, itu praktis. Tapi ada kalanya dari sudah ada di bumi itu yang dimunceratkan. Ada yang sudah mungkin
kadarnya ada di apa kan kadar kelembapan udara ini kan tergantung juga air. Pokoknya merinding perasaan kita begitu persediaan yang sudah fasilitas. Tapi kalau yang tertutup hatinya tidak perlu dipikirkan itu memanglah baitunya. Itu maka disebutkan di atas binatang sedikit. Makanya Ibnu Arabi mengatakan kalau manusia sudah sampai kepada Tuhan yang sebenarnya, itulah manusia yang sempurna. Ya. Jadi minas samai baru pasalat. Pa-nya ini lagi. Kan ada salat dulu. Coba lihat. Silakan dari Ulak Karang. Salat. 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 Bentuknya bentuk apa ini? Bentuk salat. Ikat. Hah? Ikat membalaka. Mana? Fi'il ya Pak, fi'il madi. Fi'il madi. Sekarang mau balakah itu pakai alimun, hakimun gitu. Mubalakah itu bersangat. Ini salat, fi'il madi ya. Nah, cuma fi'il madinya ini menunjukkan laki-laki atau perempuan. Ada mati. Lalu pa-nya ada di sini, pa-nya lagi. Ada pa ini apa? Huruf. Pak jawab ya Pak. Bukan. Inilah yang Pak Atap kan beriring dia. Beriring. Ya, beriring begitu turun dari menurunkan Allah dari langit air. Baru tertibnya apa yang terjadi lagi? Mengalirlah. Mengalirlah atau isi aliranlah apa? Ini apanya? Ini kan salat fi'il madi. Ini jadi apa kira-kira ini? Sudah saya kasih baris. Audiyah. Audiyatun. Audiyah. Fa'il. Ya itu jadi fa'il. Fa'il dari salat. Nah, jadi kemudian lalu mengalirlah atau dipenuhi. Dialirilah lembah-lembah. Itu jamak taksir, Pak. Ya. Berarti wadi ya, betul ya. Wadi itu kan lembah, tapi audiyah bentuk banyak taksir. Berakal, berakal atau tidak berakal? Tidak berakal. Itu maka berlaku sama dia bentuk muannas perempuan. Jadi lalu karena dia jamak taksir, Bu ya. Ya jamak taksir yang tidak berakal, maka berlaku sama dia hanya satu bentuk muannas satunggal. Jadi kalau kata penunjuk pun boleh di sini tilka audiyah atau hazihi audiyah. Itu aja sama dia. Maka ini dipakai fa'ilnya pun begitu pula. Jadi salat audiyatun boleh nanti, tapi kalau wadi enggak audiyah lagi. Salah pula dibuat salah wadi. Ini audiyah jamak taksir ya. Audiyah jadi wadi, wadiani, dua lembah, dua oasis, kemudian banyak lembah, maka audiyah. Ini Pak. Jadi kalau hujan sudah turun dari langit, maksudnya air dari langit sudah datang, lalu berisilah disebabkan air tadi apa? Lembah-lembah. Ini dibantu oleh Pak Nawawi bizalikal ma'i. Ini ma'i dibaca ya. Dengan demikian air tadi ini maktun disebabkan itu air, disebabkan itu air maka salatlah audiyah. Ini perumpamaan ini ya, kan bisa dipahami itu. Jadi begitu hujan turun maka berisilah lembah. Yang isinya ini dia, yang lembah di sini maksudnya anharun. Anhar bentuk apa ini? Bentuk satu, bentuk dua, bentuk banyak kata bendanya. Banyak sungai. Ya, banyak ya. Banyak. Kalau bentuk satunya apa? Naharun. Nahun atau nahar. Kalau bentuk dua? Nahrani. Nahrani. Bentuk banyak? Anhar. Anhar. Jadi begitu ya. Terus tapi di sini berikut anharnya itu biqadariha. Biqadariha.
Bi apa? Dengan. Jar. Qadari dijarkan. Ha balik kemana? Sungai. Ya, Sungai. balik ke sungai atau ke Odia. Jadi telah menurunkan dianya Allah dari langit, dari pihak atas, apa yang diturunkannya air. Lalu penuhlah atau mengalirlah atau penuhlah wadi-wadi disebabkan air atau sungai. Tapi biqadariha, dengan Kadar tertentu. dengan kadarnya. Nah, lah nampak dia waktu dengan kadarnya. Jadi tidak pernah ada banjir. Kalau tidak ditebang hutan, Ya, terjadinya banjir itu kan karena kita yang menatanya kurang bagus. Ya. Sudah disebutkan ini ayat ini. Ayat ya, bukan tafsiran ini. Pasalat audiyatun biqadariha. Maka mengalirlah air-air yang di lembah itu sesuai menurut kadarnya. Di sini dalam kurung disebutkan minal ma, yang dialirin dari air. Fa'innas sighar, kalau airnya air wadi yang ini air yang kecil ya. Kalau kecil wadinya, maka kilun sedikit pula airnya. Kalau lapang wadinya banyak pula airnya. Tapi kok terjadi banjir? Karena kita salah merubah tatanan air. Itu aja. Airnya Sebenarnya banyak, enggak. salurannya kecil. Ya, macam-macam. Ataupun di situ lembah tempat air dibikin tempat pemukiman. Iya. Gitu. Jadi orang Bogor Panjang Senen disalahkan. Nah, ini belum. Waktu kita membaca ini, apalah maksudnya ini kok ceritanya cerita air. Terus, gitu. Lalu apa lagi? Ini lagi atapnya. Ya. Kemudian ihtamala, ini bertambah ini. Bertambah alif, bertambah ta. Ini fi'il apa? Fi'ilnya ini. Madi sama. Madi. Tambahan 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf. 2. Apa tambahannya? Alif ta. Jadi kalau 3 hurufnya apa? Amila. Apa amila? Ya, amila. Amil. Atau hamala. Hamala yang ada. Boleh lihat kamus itu, gunanya kamus itu. Hamala. Jadi kandung. Tapi kalau sudah ditambah alif ta, ada maksudnya. Apa itu? Kalau sudah ditambah alif dan ta. Telah berhasil mengandung. Ya, telah terkandung. Jadi ada hasilnya. Sudah terbukti kandungannya. Jadi kalau dia sudah mengalir wadi-wadi dengan kadarnya, maka terkandung, terbawalah di wadi itu. Hamil ini kan dibawa. Ya, ibu kita kan dibawa-bawanya kita. Apa? Mana fa'il dari ihtamala? Sailu. Ya, sailu. Itu makanya barisnya di sini. Jangan cari huwa. Kalau enggak ada baru huwa. Ini sailu. Bahasa Inggris sudah diambil orang Inggris ini. Sailor orangnya. Ya, sail. Asli bahasa Arab itu. Mana yang dulu bahasa Arab dari bahasa Inggris? Dulu bahasa Arab. Itulah. Jadi sailor, ya. Nah, jadi fahtamala sail. Kalau dia sudah disiram, datang turun hujan ke lembah-lembah pun mengalir membawa sail. Artinya mengalir ini jari. Karena ada bahasa Minang jariah, silih jariah. Yang dikorbankannya di situ. Artinya jari yang mengalir. Apa yang membawa, yang dibawa aliran sail itu? Ini dia. Zabadan atau zubada? Zabadan. Lihat Qur'annya apa? Zabada apa zubada? Zabadan, Pak. Zabada, betul. Jadi kalau tadi sungai-sungai tadi mengalir,
Yang dibawanya ini. Jadi apa gunanya ini? Maf'ul bih. Maf'ul bih. Ini maksud zabadan ini. Zabadan itu gisaan. Gisaan ini zabadan. Ruwo. Buih. Buih ya. Nah, mungkin karena lembah-lembah itu sudah banyak kotor-kotoran, jadi karena disiram-siram air, jadi beruoknya. Nah, kemudian ada di sini robian. Jadi apa guna robian? Naat ya Pak? Itu betul. Naat makot. Ya, naat saja. Naat aja. Ya, man'utnya mana man'ut? Zabada. Zabadan. Jadi antara zabada dengan robian naat man'ut namanya. Jadi ini yang diikut, ini pengikut. Ini bentuk apa ini? Robian. Badan. Bentuknya. Jelas kata benda. Ya, isim fa'il. Ya, isim fa'il. Jadi itu makanya buih. Berarti pengertian sini kan ini buih. Jadi buih yang bagaimana? Buih yang meruok, yang menenggek, membukinya. Kalau buih itu kan pakai angin. Ini ada diterangkan oleh Nawawi. Muntafihan fauqal ma'. Dia agak menonjol di atas air seperti di gelembung-gelembung. Ya, seperti gelembung-gelembung. Jadi sail tadi, aliran tadi membawa buih yang menonjol ke atas permukaan air. Paham itu ya? Jadi kalau datang hujan, disiram lembah, nah lembah itu mengalirkan air, maka dia punya buih. Buih itu menenggeklah di atas air. Ini siapa yang mengatakan seperti ini? Allah. Jadi kalau ingin berkata dengan Allah, baca Al-Quran. Jadi mengerti awak. Jadi seolah-olah sekarang Allah bercerita ke awak. Tapi awak membaca disuruhnya. Nah, ya. Terus habis itu satu contoh ya, satu contoh. Nah, ini contoh kedua. Mimma ini coba lepaskan ini, uraikan. Silakan. Huruf ataf dulu wa ya. Ya, wow, ya betul wa ataf ya disambung. Kalau mimma. Ya. Ya, apa itu? Jar majrur. Jar majrur. Jar majrur ya. Tapi di sini dipakai ma mausul. Ma mausul berarti umum sifatnya. Jadi pengertiannya di antaranya contoh yang pakai ruo, yang pakai buih, itu maka diatapkan. Tadi buihnya muncul karena aliran air yang di lembah. Nah sekarang ada pula contoh buih pula di antaranya muncul dari sesuatu. Dari sesuatu bagaimana? Ini pakai you. Berarti fi'il madinya berapa ini? 4 huruf? 4 huruf. 4. Apa itu? Aukada. Bukan. Aukada. Arti aukada ini membakar. Jadi kalau yukiduna membakar mereka. Jadi munculnya buih atau ruok juga selain dari air, di antaranya sesuatu atau benda yang membakar mereka manusia, atasnya benda itu pada api. Jadi benda itu mereka letakkan dibakar atasnya pada api. Ingat tukang apa ya? Tukang apa besi? Tukang sepuh. Tukang sepuh ini contoh kedua. Ini dibuat oleh Pak Nawawi. Maksudnya dari jauhar, yaitu jauhar itu kan barang berharga.
seperti nahas, zahab, fiddah. Jadi pandai besi, pandai emas, pandai perak. Kan kalau mau membentuknya kan dibakar dulu. Ya. Kalau dikasih air beruap loh ya. Ayo dibakar. Sesudah dibakar, apa gunanya dibakar? Ini ayat. Ibtigha'a hilyatin mudhafun ilaih. Tapi ini maksudnya jadi maf'ul. Ini mudhafun ilaihnya. Ya, benda yang mereka bakar itu atasnya pada api adalah akan mencari ibtigha', akan membentuk jadi perhiasan hilyah. Misalnya mau membuat cincin, membuat kerabu, pokoknya membuat apalah. Dibakar. Atau ini satu lagi, mata'in. Yang buat harta benda yang enak, misalnya membuat perak, membuat ringgi, membuat pokoknya lah macam-macam. Ini dibantu. Maksudnya li talibit ittihaziz zinah, untuk berusaha menjadikan perhiasan atau benda. Ini keterangan kan sama ini. Jadi yang mendatangkan yang ada buihnya juga yaitu tukang pandai emas, pandai besi di itu. Apalagi orang kampung Pak Israel mungkin ya, orang Guguk, orang Batu ya. Orang tuh pandai-pandai itu. Orang Koto Gadang ya Pak Israel. Orang Periaman iya Pak. Orang Periaman itu Pak Lokoto mah. Ya. Nah, orang Kisaran. Ya. Jadi di sini ada khabarnya. Zabadun misluhu. Kan baru diterangkannya. Kalau tadi zabadan. Ini zabadan tadi ya. Zabadan apa artinya? Buih. Herwo. Ini juga buih tapi pokok kalimat dia. Zabadun misluhu. Ini khabar. Ini sudah bisa jadi mubtada, nakirah dimaksud. Zabadannya itu enggak lari-lari kepada cerita buih di atas. Artinya khabas. Buih persis misluhu seumpamanya yang di yang di lembah tadi. Jadi kesimpulannya adanya buih karena turun hujan masuk ke lembah-lembah, mengalir, dibawa oleh air, dan ada pula buih yang diterbitkan oleh pandai-pandai tukang besi, tukang emas, dan sebagainya. Nah, ini berarti wasaka fi. Ini ada fi huruf jarin sebenarnya, fi huruf jarinnya. Ya, dia adalah pengaruh dari air. Masing-masing ini dua ini, bukan kulun. Kulun kan masing-masingnya satu. Kalau kulla berarti kedua masing-masing, maksudnya dari air yang di lembah tadi atau pandai besi atau pandai emas tadi, itu menimbulkan kerak-kerak. Ya, menjadi kerak-kerak berarti kan muncul buihnya. Iya, buih itu keraknya itu, Pak. Ya, jadi kerak emas, pembakaran emas, kerak perak, kerak lain yang tadi kerak-kerak sampah-sampah yang sudah lama kering disiram hujan karena mengalir-mengalir. Nah, kedua-duanya mempunyai buih. Buih itu bisa bergerak-gerak, bisa berjalan-jalan di atas air. Nah, baru kata Allah kazalika. Ini dia. Begitulah, seperti itulah. Mana fa'il yadribu? Allah. Apa guna haqqa? Maf'ul. Apa guna batila? Maf'ul juga. Jadi begitulah, demikianlah, membuatkan atau mengumpulkan, menayangkan siapa? Allah. Apa yang ditayangkannya? Yang kebenaran dan kebatilan. Ya, jadi kalau kebenaran hak, kalau kebatilan juga disebutkan
Jadi kalau nanti dicontohkan Allah antara kebenaran dan dicontohkan Allah dengan kebatilan. Jadi diberi contoh jelas-jelas mana yang hak, mana yang batil. Itu ya. Nah, maksudnya asai yubayyinullahu menyatakan Allah perumpamaan iman dan kafir. Nah, jadi kalau orang yang terbuka mata hatinya mengerti dia untuk apa hidup, siapa yang menjadikannya, apa tujuannya, tembus sampai ke akhirat. Nah, kalau yang tertutup mata hatinya itulah jadi buih. Hari habis. Cobalah inu-inuan dalam-dalam. Aku baru keterangan ada tafsiliyah di sini. Ini pataprik, bukan atap lagi nih. Fa'ammaz zabadu, maka ada pun ruo yang dari air, yang di atas air, dan begitu di atas perhiasan tadi, waktu dicuci-cuci itu, fayazhabu jupa, maka dia pergi tanpa bekas, tidak ada guna, hilang. Hilang sadonyo. Maksudnya di sini yarmihil ma. Yarmi itu melemparkan, menghilangkan itu buih-buih tadi air kemana? Ke sahil, ke aliran hanyut, dan melemparkan dia ke lapangan-lapanganJadi bapak-bapak, ibu-ibu di tukang ameh diampoannya kelaman dan ruo tercampak dan air dan mengalir di lembah-lembah tadi masuk ke bumi lagi yang membawanya, yang dia tinggal di permukaan terserak-serak. Itulah ruo. Nah, makanya mulai kita paham. Tapi jangan dituduhkan ke orang, marah orang nanti. Jadi di dunia ini adonan karjo orang mengkarjo ruo, ado karjo orang karjo aye. Karjo bui. Jadi apapun nan dikako jan buihnya yo. Yo bisa buih itu melenggak-lenggak karena atas air. Ia akan terbuang. Yang air tetap berguna. Terus ini lagi. Amma adapun yang bermanfaat untuk manusia, payam kusupil art, dia tetap tinggal di bumi. Nah, itu yang air tadi, yang ruo tadi. Ayo, ameh tetap balik ke bumi, air balik ke bumi. Tapi nan ruo menggonjak-onjak ilmu dia. Jadi di dunia aku panas sekali. Kalau aku karjoden tidak sampai tujuan kepada Allah, aku ruo. Kalau aku karjoden karena Allah, itu baru bui. Cobalah inu-inuan. Bawalah ke dunia aku sadonyo kalau tidak. Coba berpikir awak. Pak kerja baru ya. Nah, jadi awak balik ke surah Al-Baqarah. Jadi orang Bani Israel dan sebagian orang Bani Israel itu tidak buka pikiran. Makanya nyo bertanya-tanya ke Musa, disampaikanlah ke umat Muhammad. Pagi ko baca, mulai aku kanak-kanak jan banyak lo ruo, lagu Minang lah mah. Pepatah orang Minangkabau ke Santiang. Jan maruo ya lain. Yeah. Bantu kacang dia bici. Pak Temi. Baru bentuk kacang dia bici. Bentuk kacang dia bici lonjak-lonjak. Jadi maruo. Jadi apa pekerjaan kalau tidak betul-betul bersambung kepada Allah, sini kan dibuat oleh Nawawi sini. Mislul iman wa mislul kufri. Ya, perumpamaan orang yang beriman yang betul-betul karena Allah sandar mengerti dia dan tertutup. Jadi supaya dipuji-puji orang ruo, tapi kalau karena Allah baru aja. Baru ditutup. Kazalika, diulang balik. Kazalika yatibullahu ya amsala. Ya amsala penghabisannya ya.
Iyalah. Maf'ul. Ya. Jadi apa gunanya ini? Maf'ul. Salah maf'ul. Begitulah dibuat Allah contoh. Allah membuat. Sekarang kita coba kita renung-renungkan. Manan karjonan ruo, manan karjonan aye, manan karjonan ameh atau perak, manan apunyo. Kalau mau tanya orang Palokoto, mana mau tu Pak? Pijanya Ustaz. Pija namun. Iya, bija. Bija, apa tuh Pak? Ya, karjonan ruo. Bija orang suka apa? Yo, kalau orang Arjoan Ameh itu sudah disapu, dirandam juga tidak digosok dia itu keluarlah pijanya. Pijanya itu dicampaan sama tadi ruok lah bentuk-bentuk busanya digayung-gayung di anak-anak nan ayelah tersimpan. Jadi awak pun di dunia aku kalau banyak mengerjakan ruok dari ayah atau dari Ameh ayelah cilaku. Cubalah awak pikir. Jadi membuat awak tanangi duit, awak mengharap, itu mulai berpikir. Kalau itu maka saya katakan tadi dakwah kita mengajak anak cucu sekarang supaya mengerti membaca seperti ini. Jadi tidak sekadar panjang pendek dangu terjemah itu darurat namanya. Darurat namanya. Ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, waktu berjalan terus, hari sudah jam 7 kurang sedikit. Inilah selingan dari ayat-ayat Quran. Bayangkan, coba kita bayangkan seluruh Al-Quran kita baca, tambah ilmu Al-Quran, kan mantap tuh. Kalau tidak hafal, tidak ada Pak Bet, lihat apa itu Quran. Yang Tapi kalau hafal tentu lebih rancak. Inilah bapak-bapak, cobalah nanti ya anak cucu gunting kartu itu dulu, haza, hadi, zalika, tilka, itu dulu. Lama-lama betul tahunya susunan. Ini fil mudhari, ini fil madi, ini failnya, ini mudhaf, ini mudhaf, baru paham. Sambil manggale, sambil kerja di sawah, sambil membawa oto, sambil kerja di tambang, mengerti lah ini. Mari berdoa kepada Allah. Allahumma ihna fiddin wa alimna al-hikmah wa ta'wil wa alimna lughatal arabiyyah wa alimna lughatal qur'ani. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Aywa, na'am, afwan.